Assalamualaikum, halo semua. Terima kasih sudah klik di channel Bongkar Kasus. Semoga kita dan keluarga selalu sehat ya. Kita bahas kasus yang pernah viral di tahun 2004, di mana seorang mahasiswi perguruan elit di Jakarta ditemukan tewas di dalam mobil yang diparkir di Jalan Asia Afrika Bandung. Gimana ceritanya? Tonton sampai habis. Yang udah subscribe, terima kasih. Semoga diberikan kemudahan dalam urusannya. Amin. Amanda Devina, gadis cantik berzodiak Libra, lahir pada 11 Oktober 1982 dari pasangan Bapak Sabto Hartoyo dan Ibu Sri Andiani. Dia sulung dari dua bersaudara. Pada saat kejadian, Amanda berusia 22 tahun. Amanda sendiri mahasiswi Teknik Elektro Telekomunikasi semester 8 Universitas Trisakti. Jurusannya keren banget ya. Di lingkungan teman-temannya, Amanda dikenal cerdas dan disiplin. Mayat Amanda sendiri ditemukan oleh warga karena curiga ada mobil Nissan Terrano bernomor polisi B1167 yang terparkir lama di Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat. Jadi di hari Jumat 30 Juli 2004, akhirnya warga memberanikan diri melihat lebih dekat ke dalam mobil. Dan ternyata ada sosok mayat wanita dengan posisi meringkuk di dalamnya dan sudah sedikit bengkak. Pada akhirnya warga pun menghubungi polisi terdekat. Awalnya polisi sempat bingung mengungkapkan kasus ini. Pasalnya di tempat kejadian itu nggak ada identitas korban. Jadi nggak ada KTP, SIM atau yang lain. Polisi hanya menemukan secari kertas berisi tulisan ancaman, "Sabto, berikutnya kamu." Identitas korban baru terungkap ketika ada seseorang menghubungi kepolisian sektor Bojongloa Kidul. Dia mengaku mencari putrinya yang hilang tanpa jejak. Keterangan yang disebutkan pelapor mirip atau persis dengan ciri-ciri fisik korban. Nama pelapornya adalah Bapak Sabto Hartoyo yang tinggal di Villa Bintaro Regensi, Kota Tangerang. Bapak Sabto melaporkan bahwa putrinya yang bernama Amanda Devina hilang sejak 28 Juli 2004. Mulailah polisi melakukan penyelidikan. Jadi sejumlah orang dekat korban mulai diperiksa, termasuk rekan bisnis orang tuanya. Tapi lambat laun akhirnya penyelidikan mengarah ke kekasih korban, pria bernama Ronald Yohanes Posma Arwan. Karena hasil otopsi, Amanda itu tewas dalam keadaan hamil 4 bulan. Bener aja, beberapa jam setelah mayat Amanda ditemukan, polisi menetapkan Ronald sebagai tersangka utama. Jadi kita flashback dulu ya. Perkenalan Amanda dan Ronald itu dimulai sejak akhir 2003 saat mereka sama teman-temannya liburan ke Bali. Dari situlah akhirnya mereka dekat, terus kemudian terdaftar di dalam sebuah situs pertemanan. Dalam situs itu juga Ronald sempat memuji Amanda. Amanda itu gadis yang sangat baik, katanya si Ronald. Sementara Amanda menilai Ronald sebagai cowok yang suka menolong walaupun dia sedikit temperamental atau suka marah. Orang tua Amanda sendiri justru pertama kali mengenal Ronald pada awal 2004. Ronald dikenal sebagai pemuda yang baik. Ronald dan Amanda juga suka nih ngejemput ibu Amanda kalau pulang kerja. Kegiatan itu mereka lakukan sepulang kuliah. Menurut pengakuan Ronald kepada polisi, dia tidak berniat menghabisi Amanda. Jadi hari itu Rabu 28 Juli 2004 sekitar jam 10 pagi, dia menelpon Amanda untuk membicarakan soal kehamilan. Awalnya mereka tadinya mau ngomong di rumah Amanda, tapi karena ada adiknya sama ART atau asisten rumah tangga, akhirnya mereka putuskan bicara di rumah Ronald di daerah Depok. Akhirnya mereka kejanjian tuh ketemuan di daerah Jakarta Selatan, lalu setelahnya menuju rumah Ronald di perumahan Jajar Cimanggis Depok.
Di rumah inilah mereka cekcok karena Amanda menuntut tanggung jawab atas kehamilannya. Tapi Ronald minta menunggu perpindahan orang tua dia dari Yogyakarta ke Depok. Selain itu, Ronald juga meminta Amanda pindah agama untuk memudahkan pernikahan. FYI aja ya, Ronald ini beragama Kristen dan Amanda beragama Islam. Jelas aja, Amanda langsung nolak. Apalagi ayahnya akan berangkat naik haji. Karena beda pendapat inilah akhirnya mereka cekcok. Ronald menuntut mulut Amanda akan berhenti bicara. Tapi Amanda terus ngomong. Terus karena kesal, Ronald itu akhirnya menampar, kemudian mencekek leher Amanda. Amanda berusaha melepas dengan mencakar tangan dan pipinya Ronald. Tapi justru cekikan Ronald itu makin kuat. Ronald baru berhenti setelah melihat lidah Amanda itu benjulur keluar dan gak bergerak sama sekali. Akhirnya Ronald panik dan takut karena waktu itu dia udah sadar nih bahwa Amanda sudah tidak bernyawa. Buru-buru Ronald mengambil tas belanja dan menutup kepala Amanda. Mayat Amanda dikeluarkan dari rumahnya dan dimasukkan ke dalam mobil Amanda. Karena bingung, takut, panik, Ronald itu keliling Jakarta tuh dari Lenteng Agung sampai akhirnya berakhir di Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Lantaran situasi di jalan gak kondusif alias rame sama orang, akhirnya mayat Amanda dibuang bersama mobilnya di Jalan Asia Afrika, itu dekat dengan Terminal Uli Panjang Bandung. Sementara Ronald dia balik lagi ke Jakarta dengan menggunakan bis. Ronald sempat menulis catatan, berikutnya kamu Sabto. Tujuannya untuk mengelabui polisi agar mengira bahwa ini adalah persaingan bisnis. Pengakuan Ronald mengagetkan semua pihak termasuk keluarga Amanda. Menurut Ibu Amanda, Ibu Sri Andiani, Ronald itu sebelumnya sempat datang ke rumah untuk mengucapkan bela sungkawa. Saya juga sempat tanyakan Amanda kemana, kata Ibu Sri. Ronald jawab kalau dia tuh nggak tahu. Ronald bahkan ikut membantu mencari Amanda yang hilang selama 3 hari. Keluarga Amanda itu nggak curiga sama sekali karena Ronald itu terlihat sangat tenang dan nggak menunjukkan kegelisahan atau takut. Bahkan Ronald terus mendampingi dan menghibur keluarga Amanda. Selain mengelabui keluarga Amanda, Ronald juga melakukan hal yang sama terhadap Aco. Jadi Aco ini adalah mantan pacarnya Amanda. Jadi Ronald itu sempat menuduh Aco membawa lari Amanda. Menurut Aco, Ronald itu sempat datang ke rumahnya untuk menanjakan Amanda. Hanya saja Aco saat itu sedang berada di luar negeri. Akhirnya setelah diterima pengakuan Ronald dan barang bukti, Selasa 15 Maret 2005, Ronald diadili dan divonis bersalah. Vonis dibacakan di Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat. Sidang dipimpin oleh Hakim Andi Samsanengandro, memutuskan Ronald dipenjara 20 tahun karena telah terbukti melakukan pembunuhan berencana. Keluarga Amanda sendiri sebenarnya kecewa dengan keputusan hakim. Pasalnya mereka minta Ronald dihukmat atas perbuatannya. Menurut Ibu Sri, ibunya Amanda, Ronald itu gak layak hidup karena dia telah menghabisi 2 sekaligus, apalagi itu adalah anak kandungnya sendiri. Nah, sekian dulu kasus kita hari ini. Menurut teman-teman, apakah hukuman yang diterima Ronald itu sudah cukup adil atau belum? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Insya Allah kita ketemu di kasus berikutnya. Wassalamualaikum, see you.